Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul ya ahlal kitabi ta'alau ila kalimatin sawa'im bainana wa bainakum alla na'budu illallah wa la nusyrika bihi syai'an wa la يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا muslimun. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Katakanlah, hai ahli kitab, marilah kepada satu kalimat yang sama di antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah kecuali kepada Allah, dan tidak pula kita mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan sebagian kita tidak menjadikan sebagian yang lain sebagai Tuhan selain Allah. Tetapi jika mereka berpaling, maka katakanlah, jadilah saksi bahwa kami orang-orang yang berserah diri kepada Allah. Tafsir nomor 426a. Ayat ini dengan keliru dianggap oleh sementara orang seakan-akan memberikan dasar untuk mencapai suatu kompromi antara Islam di satu pihak dan Kristen serta agama Yahudi di pihak lain. Dikemukakan sebagai alasan bahwa bila agama-agama tersebut pun mengajarkan dan menanamkan keesaan Tuhan, maka ajaran Islam lainnya yang dianggap menduduki tempat kedua dalam kepentingannya sebaiknya ditinggalkan saja. Sukarlah dimengerti jika muncul pemahaman bahwa di dalam Al-Quran ada anjuran untuk berkompromi dalam urusan agama dengan kaum yang sebelum ini dikutuk dengan sangat keras atas kepalsuan kepercayaan mereka dan ditantang dengan sungguh-sungguh untuk bermubahalah. Rasulullah SAW dalam menulis surat dakwah kepada Heraklius memakai ayat ini pula, malahan mendesak Heraklius supaya menerima Islam dan mengancamnya dengan ancaman azab ilahi. Bila ia menolak berbuat demikian, hal itu tak ayal lagi menunjukkan bahwa menurut Rasulullah SAW kepercayaannya terhadap keesaan Tuhan semata tidak dapat menyelamatkan Heraklius dari azab ilahi. Memang ayat ini dimaksudkan untuk menyarankan satu cara yang mudah dan sederhana, yang dengan itu orang-orang Yahudi dan Kristen dapat sampai kepada keputusan yang tepat mengenai kebenaran Islam. Kaum Kristen kendati pun mengaku beriman kepada tauhid ilahi, percaya pula kepada
ketuhanan Isa dan orang-orang Yahudi. Sungguh pun mengaku berpegang kuat kepada tauhid, mereka mengikuti dengan membuta rahib-rahib dan ulama-ulama mereka, dan dengan demikian seolah-olah menempatkan mereka dalam kedudukan yang sama dengan Tuhan sendiri. Ayat ini menyuruh kedua golongan itu kembali kepada kepercayaan asal mereka, yakni tauhid ilahi, dan meninggalkan penyembahan tuhan-tuhan palsu yang menjadi perintang bagi mereka untuk masuk Islam. Jadi, daripada mencari kompromi dengan agama-agama itu, ayat ini sesungguhnya mengajak para pengikut agama itu untuk menerima Islam dengan menarik perhatian mereka kepada tauhid yang sedikitnya dalam bentuk lahir merupakan itikat pokok yang sama pada agama-agama tersebut, dapat berlaku sebagai satu dasar titik temu untuk penyelidikan lebih lanjut. Secara sambil lalu perlu diperhatikan di sini bahwa surat yang disebut oleh Bukhari dan ahli-ahli hadis lainnya dialamatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Heraklius dan beberapa kepala pemerintahan lain. Mukaukis, raja muda Mesir itu satu dari antara mereka. Disusun dengan kata-kata dari ayat ini dan mengajak mereka untuk menerima Islam. Akhir-akhir ini telah ditemukan dan ternyata mengandung kata-kata yang persis dikutip oleh Bukhari. Hal itu mengandung bukti kuat tentang keotentikan Bukhari dan pula kitab-kitab hadis lainnya yang telah diakui. Ya ahlal kitab lima tuhajjuna fi Ibrahim wa ma unzilatit Tauratul Injilu illa min ba'dih afala ta'qilun. Hai ahli kitab, mengapa kamu berbantah mengenai Ibrahim, padahal Taurat dan Injil tidak diturunkan melainkan sesudahnya? Tidakkah kamu mengerti? Ha antum haulai hajjajtum fima lakum bihi ilmun falima tuhajjun tuhajjuna fima laisa lakum bihi ilm wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Perhatikanlah, kamu adalah orang-orang yang berbantah tentang apa yang kamu miliki sedikit pengetahuan mengenainya. Maka mengapa kamu berbantah pula mengenai apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan mengenainya? Dan Allah mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahui. Tafsir nomor 427. Isyarat itu tertuju kepada ajaran Al-Quran atau kepada pendirian kaum Yahudi dan Kristen tentang Ibrahim alaihissalam yang disebut dalam ayat sebelumnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa datangnya